Senang berkenalan dengan Romo. Kami berharap teman-teman yang ada di sini bisa membantu Romo untuk membangun pastoran ya Romo ya. Betul. Kebakaran. Kalau menurut Cina, kalau kebakaran itu malah bagus Romo, karena berarti dibangun baru. Iya, minta diganti aku bilang. Tapi saya lihat udah hampir jadi ya Romo ya. Ya, nanti saya ceritakan. Hari ini Romo tanya mau pilih apa? Saya memilih, kebetulan ini saya yang milih sendiri dengan judul Mengapa Kristus melakukan atau Yesus melakukan keajaiban pertamanya di pernikahan. Kenapa itu? Nanti kita berharap Romo akan menjelaskan kenapa sih harus di pernikahan, kenapa enggak mujizatnya yang lain seperti apa? Gitu teman-teman. Jadi mungkin pada bosan kalau mendengar Injil udah mulai peristiwa pernikahan di Kana udah hafal semuanya ya Romo ya. Iya. Jadinya begini. Nah sekarang kita bikin pertanyaan yang baru. Kita minta tolong Romo untuk kenapa sih Yesus melakukan keajaiban pertama di pernikahan? Itu poinnya, di pernikahan. Kenapa? Itu yang titik poinnya, pernikahan. Apa makna dari pernikahan itu? Oke, teman-teman, kita sekarang minta tolong Irwina untuk menceritakan. Oke. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, di mana di siang hari ini kami boleh kembali berkumpul dengan tim KKS Gospel, walaupun melalui virtual. Sertai dan dampingi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan dibimbing oleh Romo Sumanto. Kita didampingi oleh Romo Sumanto ini boleh mendengarkan sabdamu dari Injil Yohanes 2 ayat 1 dan sampai dengan 11. Agar kami bukan sekedar mendengar tetapi menghayati tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di pernikahan, bahkan menjalankan di dalam patokan-patokan hidup kami, yang mana boleh kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu selalu boleh dimuliakan. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Monggo Romo. Baik, Ibu-ibu dan Bapak semua, sebelum masuk ke tema ya, saya tak perkenalan dulu. Katanya tidak kenal maka tidak sayang itu ya. Saya itu sebetulnya juga warga Keuskupan Jakarta, karena saya dibaptis di Paroki Trinitas Cengkareng. Ya, jadi saya SMA, saya lahir di Wonogiri memang, lalu sampai SMP di Wonogiri, lalu SMA ikut kakak di Cengkareng, Jakarta, lalu sekolah SMA di Jakarta, Trinitas, Bintang Kejora di Cengkareng Indah. Lalu baptis di Paroki Trinitas Cengkareng. Tahun 90 saya dibaptis. Jadi katekumen 3 tahun, sejak kelas 1 SMA sampai lulus baru saya baptis. Karena bodoh kali ya. Tidak. Tapi karena memang saya belum siap untuk menjadi orang Katolik, maka saya minta 3 tahun untuk katekumenat itu. Lalu lulus SMA, saya langsung kerja jadi kuli selama 2 tahun. Lalu setelah 2 tahun kerja di Jakarta, di Surabaya, kembali lagi Jakarta. Lalu tahun 92 saya memutuskan untuk masuk seminari di Stella Maris Bogor. Itu perjalanan saya. Ya. Lalu tahun 2003 yang lalu saya ditabiskan menjadi imam Keuskupan Purwokerto.
Romo Projo. Kalau Jakarta itu angkatan saya itu ada Romo Suyadi, itu angkatan saya. Nggak kenal. Mungkin ada yang nggak kenal ya. Sekarang di itu lalu saya di sekarang ini tahun 2019 saya mendapat SK untuk bertugas di Paroki Santo Yosef Purwokerto. Bulan Februari saya masuk, bulan Oktober pas saya retret Unio di Bogor, saya dapat berita bahwa rumah saya kebakaran itu ya. Nah, itu kejadiannya Oktober 2019, tanggal 17 Oktober. Nggak tahu kenapa, tapi dugaan karena konsleting listrik. Nah, kebetulan Romo yang satunya itu juga nggak ada di rumah, yang ada hanya penjaga. Itu kasusnya. Memang paroki ini sebetulnya sudah lama merencanakan mau merenovasi pastoran karena sudah 50-an tahun pastoran itu. Lalu sudah berganti-ganti romo sampai akhirnya yaitu ternyata harus dengan kebakaran itu. Ya, maka ini mungkin memang jalan Tuhan untuk mewujud nyatakan harapan umat ya, meskipun lewat peristiwa yang sedih seperti itu, tetapi ya itu sudah tidak bisa ditolak. Lalu Bapak Uskup ketika meninjau setelah kebakaran itu mengatakan bahwa ini nggak bisa direnovasi, maka ini harus dirombak total, artinya dibangun baru. Itu lalu maka kami mulai membuat panitia pembangunan, dan April 2021 yang lalu kami mulai pelaksanaan pembangunan itu. Meskipun dengan tarik ulur ini masa pandemi kok malah bangun, ya ada suara yang gereja kok nggak tanggap gitu ya. Tapi ternyata dengan adanya pembangunan ini, para tukang yang bekerja di sini setiap hari saya akan interaksi dengan mereka. Yang mereka ungkapkan adalah rasa syukur bahwa untung gereja ada pembangunan itu ya. Jadi mereka masih bisa di masa pandemi, mereka tidak bisa kerja, itu ternyata ada lowongan pekerjaan dan menghasilkan dana untuk keluarga mereka bisa menghidupi keluarga mereka di masa pandemi ini. Itu di satu sisi. Ya meskipun di sisi lain ya nama orang memandang itu kan dengan kacamatanya masing-masing, tetapi pengalaman dari para tukang yang bekerja di proyek ini, mereka sungguh bersyukur atas adanya proyek pembangunan ini, sehingga mereka meskipun di masa pandemi mereka masih bisa membiayai keluarga mereka. Itu lalu untuk pembangunan ini memang Bapak Uskup juga menekankan agar sebagaimana yang kami harapkan, agar pembangunan ini memang swadaya dari umat. Ini yang saya tekankan kepada umat. Ya, maka kepada umat kami mempunyai gerakan kepedulian paroki dengan istilahnya gerakan Rp2.000 sehari. Itu sebetulnya harapannya per kepala, yaitu kan kami itu jumlah umat kan 3.000-an. Ribuan jiwa secara statistik ya, tapi faktanya tidak semua ada di Purwokerto ini. Tapi lalu yang berjalan itu bukan 2.000 per kepala, tetapi akhirnya ya 2.000 per kakak. Itu memang maka target kami tidak terlalu muluk-muluk dengan ini. Kami mentarget sebulan itu kami hitung-hitung dapat 70 juta. Sebelum pandemi itu memang bisa terpenuhi,
Tapi masuk pandemi kemarin rata-rata 60-65 itu setiap bulan sampai sekarang. Itu yang gerakan murni dari umat, selain juga itu untuk yang semua umat, artinya semua golongan, baik yang kelas apa ini merangkul semua umat, agar harapan kami agar umat ini mempunyai rasa memiliki atas bangunan ini yang akan mereka gunakan selama mereka masih hidup di paroki ini. Kalau saya kan paling nanti selesai ya selesai itu ya, SK baru itu ya. Nah, itu yang terjadi. Selain gerakan Rp2.000 itu juga kami untuk yang keluarga-keluarga yang mampu, kami membuat kupon ya solidaritas 501 kupon itu. Tapi ada yang ambil 4, ada yang 2, ada yang 1, atau 1 berdua keluarga, seperti itu. Itu cara-cara kami untuk penggalangan dana untuk mewujud nyatakan impian kami, harapan kami mempunyai ini bukan hanya pastoran, tetapi gedung karya pastoral juga. Jadi pastoran dan gedung karya pastoral. Ada kami merencanakan 4 lantai, hari ini ngecor lantai 4. Ini progres yang sudah berjalan selama ini. Itu lalu salah satu yang kami buat, yang akan kami buat ini adalah yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu konser persembahanku. Ini salah satu sarana yang kami pergunakan untuk penggalangan dana pembangunan pastoran dan gedung karya pastoral kami. Di sana nanti ada Bapak Uskup Keuskupan Purwokerto yang akan menyumbangkan lagu, ada Kick Andy yang juga berkenan untuk terlibat menyemarakkan acara kami ini. Itu ya untuk sharing ceritanya. Nggak usah panjang-panjang ya. Atau mau tanya? Oh ya, yang tanya tadi untuk linknya, memang nanti kami akan ngirim link itu ke yang mendaftar itu. Kalau misalnya grup ini nanti ada satu yang mengkoordinir, nanti kami minta nomor WA-nya, kami akan kirim ke nomor WA Ibu misalnya seperti itu. Lalu Ibu yang membagikan ke teman-teman yang lain. Oke. Ya. Oke, gitu. jadi udah itu ya Romo, nggak saya lagi pikir karena waktu saya Romo Ari bilang daftar, daftar, ada email, ada waduh mana punya email tuh ibu-ibu itu gitu. bisa lewat WA aja. Lewat WA aja ya. Bisa. Mudah-mudahan supaya kita bisa nonton tanggal 3 Februari ya. 3 Februari jam 6 sampai jam 9. Ya, kita bantu saudara-saudara kita di Purwokerto. Ya, teman-teman. Amin. Terima kasih sebelumnya atas ketergerakan hati ibu-ibu dan bapak semua untuk umat di Paroki Santo Yosef Purwokerto ini. Begitu. Ya, terima kasih Romo. Jadi lebih enak kan, lebih kenal teman-teman. Dan saya sudah kasih nomor HP Romo langsung di grup ya. Jadi boleh direct ke Romo, monggo silahkan. Ya. Boleh. Paroki Santo Yosef di daerah mana Romo? Purwokerto. Purwokerto. Tetapi timur. Ya, tapi ya dekat sih dengan katedral. Hanya 15 menit, nggak sampai 10 menit. Dari jalan gereja? Dari jalan gereja? Kami jalan Kali Putih. Kalau dari katedral itu ke timur terus mentok nanti sampai ada 1, 2, 3 perempatan. Nah itu perempatan ketiga itu tempat kami. Itu 10 menit lah dari itu. Main Mbak Luki, ini orang Tegal. Nah, saya pernah tinggal di Purwokerto, Romo. Oh iya, jalan ini, Jalan Kali Putih. Ya, saya di Jalan Merdeka. Oh, ya. Berarti Mbak Luki itu ya nyumbang ya, kan tinggal di situ. Oke, teman-teman, kita masuk ke dalam pokok acaranya ya.
Ya, silakan Romo. Romo mau baca dulu, kita suruh ada yang baca atau Romo langsung mau bikin homili atau karena ini adalah bacaan hari Minggu kemarin, ya kan Romo? Betul. Ya, ini bacaan hari Minggu yang lalu. Ya. Pasti sudah mendengar khotbahnya tuh ya. Sudah. Masing-masing ya Romo ya. Iya, di paroki masing-masing. Karena bacaannya pasti sama, tetapi khotbahnya mungkin bisa beda karena penekanannya itu bisa dari satu bacaan, tetapi kita bisa mau menekankan yang mana. Ya, maka kalau hari ini saya diminta untuk menekankan kenapa sih Yesus membuat mukjizat di peristiwa pernikahan. Mungkin baik kita baca dulu ya. Oke. Siapa yang mau membacakan? Riri. Nah, kayaknya Riri suaranya enak. Riri itu adikku Romo. Reki Oh, adik. iya. Jadi kita ini bertiga adik kakak. Selamat siang. Selamat siang, mari. Jadi dibacakan Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak ya setiap ayat itu bermakna banget. Betul. Iya, betul. Betul, Ibu. Jadi kitab suci kita itu kaya sekali sebenarnya. Kaya banget, setiap detik makna tuh banyak Nah, banyak setiap ayat itu bisa punya makna yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kita memandang, kita mau melihat dari sudut pandang mana. Ya seperti tadi, pembangunan pastoran Santo Yosef itu ada yang memandang gereja tidak peduli dengan situasi, tetapi juga di sisi lain dari sisi para pekerja mereka sungguh bersyukur atas itu. Nah, maka saya mengajak sebetulnya kalau kita melihat sejarah keselamatan, Allah itu menghadirkan diri dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus sejak awal memang dalam sebuah keluarga. Ya, Yesus lahir di mana? Di keluarga kudus Nazaret. Memang dari ayat ini 1 sampai 11 ini memang tidak ada yang
kalimat yang menegaskan kenapa Yesus membuat mukjizat di peristiwa perkawinan itu. Tetapi dari sejarah keselamatan ini kita bisa melihat sebetulnya Allah mau hadir dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga. Keluarga itu bisa keluarga hubungan darah, tetapi juga keluarga umat beriman, tetapi juga keluarga manusia ini. Bahkan kalau kita lebih ke belakang lagi dalam kisah penciptaan, Allah itu menciptakan manusia kan tidak sendirian. Ya. Memang pertama Allah menciptakan manusia Adam, tetapi setelah itu Allah menciptakan Hawa. Ya. Maka dari dua peristiwa ini mau menunjukkan bahwa peristiwa perubahan, Yesus mengubah air menjadi anggur, dan ini merupakan mukjizat pertama yang dibuat oleh Yesus, itu justru terjadi di dalam sebuah komunitas, sebuah keluarga. Ya. Mau menggambarkan bahwa Allah senantiasa mau hadir di dalam komunitas umat beriman. Ini artinya juga bahwa Allah itu nggak pernah jauh dari kita sebetulnya. Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita, baik keluarga tadi karena perkawinan maupun juga keluarga umat beriman, keluarga umat manusia ini. Ini satu poin ya, bahwa Allah hadir di dalam komunitas manusia, keluarga, komunitas beriman, paroki, apapun itu namanya, ya, bahwa Allah mau hadir di sana. Dan kalau Allah hadir, itu Allah punya tujuan, punya visi, punya misi. Misinya Allah menghadirkan diri di tengah dunia ini jelas, bahwa Allah ingin agar manusia mengalami keselamatan. Sejak awal mula kan Allah menciptakan manusia itu agar mengalami keselamatan, tetapi karena manusia juga dianugerahi kebebasan, lalu kadang manusia tidak mempergunakan kebebasannya itu dengan sebaik-baiknya, lalu jatuh dalam dosa itulah, ya, maka Allah kembali menghadirkan putranya Yesus Kristus di tengah dunia ini untuk membawa keselamatan bagi manusia lewat sebuah komunitas. Ini poin yang pertama, bahwa Allah mau hadir di dalam komunitas umat manusia, apapun itu namanya. Lalu yang kedua, kenapa mukjizat pertama terjadi dalam peristiwa perkawinan? Nah, bagi kita orang Katolik, perkawinan itu merupakan sebuah sakramen. Perkawinan antara dua orang yang dibaptis secara sah itu adalah sakramen. Masih ingat ya arti sakramen? Secara umum apa? Siapa yang mau ini? Arti kata sakramen itu apa sih? Tanda kehadiran Allah. Tanda kehadiran Allah, ya. Jadi keluarga itu adalah tanda kehadiran Allah. Maka kalau Yesus membuat mukjizat yang pertama kali di dalam peristiwa pernikahan, ini mau menegaskan kembali bahwa makna perkawinan sungguh luar biasa. Ya. Dan itu yang dihayati, itu yang dihidupi oleh Gereja Katolik. Perkawinan antara dua orang yang dibaptis adalah sakramen. Suami menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang membawa keselamatan bagi istri. Demikian juga sebaliknya, istri menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi suami. Suami istri menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi keluarga, anak-anak, ya, anggota keluarga yang lain, dan lebih luas lagi di tengah masyarakat. Maka ini, saya melihat poin kedua dari peristiwa Yesus
membuat mukjizat yang pertama kali justru dalam sebuah perkawinan. Yesus mau menegaskan kembali martabat perkawinan yang sungguh luar biasa di mata Allah. Maka dalam gereja Katolik kan perkawinan itu sungguh dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Bukan sulit, bukan, tetapi bahwa perkawinan itu sesuatu yang istimewa sekali untuk selama hidup kan gitu. Maka kalau sesuatu itu istimewa pasti kita akan mempersiapkannya dengan serius, ya. Berbeda dengan saudara-saudara kita toh. Sing penting wis seneng nggak ya, nang penghulu wis dadi gitu toh. Kan gitu. Kalau dalam gereja Katolik kan ada prosesnya, ya. Bahkan ada persiapan pendampingan persiapan hidup berkeluarga atau dulu istilahnya kursus perkawinan gitu ya. Karena di istilahnya kursus ya sing dikejar itu lalu hanya sertifikatnya. Tapi kan sebetulnya bukan sertifikatnya itu yang penting, tetapi bagaimana orang yang mau membangun sebuah keluarga ini diajak, didampingi untuk mempersiapkan sungguh-sungguh dari segala aspek, mulai dari relasi yang nanti akan harus dibangun selama seluruh hidup, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Ada 8 materi yang diberikan, meskipun ya memang tidak maksimal karena kalau di Purwokerto sini hanya tiga hari untuk 3 materi itu. Tetapi paling tidak itu mau menegaskan bahwa begitu pentingnya sebuah perkawinan, sebuah keluarga di dalam gereja, tetapi juga menurut kacamata Yesus sendiri. Ini poin yang kedua, rasa saya ini, ya, kita bisa memaknai kenapa Yesus membuat mukjizat pertamanya di dalam peristiwa perkawinan di Kana. Nah, lalu kalau perkawinan itu menjadi sesuatu yang istimewa, lalu persiapannya juga istimewa, tetapi dalam kisah tadi kan kita melihat bagaimana yang punya gawe itu akan kekurangan anggur. Ya, kita membayangkanlah kalau kita punya gawe lalu sajian kita itu kurang, itu kan mukanya mau taruh di mana itu ya. Itu gambaran sederhananya saja kan seperti itu. Pasti ini akan mencoreng nama baik atau muka keluarga yang punya gawe itu. Lalu menariknya di sini tadi bahwa Allah hadir dalam keluarga, Allah hadir dalam komunitas manusia, dan kehadiran Allah itu punya misi, dan ini yang ditunjukkan oleh Bunda Maria dan Yesus. Menariknya adalah Bunda Maria tidak nunggu diminta oleh tuan rumah. Tentu kita bisa membayangkan bahwa Maria dan keluarga yang berpesta ini punya relasi yang dekat itu ya. Kalau kita membaca dalam ayat ketiga, ayat pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Tentu ini ada relasi ya. Memang tidak ditegaskan itu ya, ini keluarganya Maria atau tidak. Tetapi paling tidak dari ini ada relasi kayak ya zaman sekarang aja lah, kalau tetangga kita punya gawe tentu apalagi kalau di desa ya satu punya gawe, satu desa itu otomatis mereka akan membantu keluarga itu. Nah, gambaran ini yang mau ditampilkan juga. Maria tanpa diminta mengetahui bahwa keluarga ini akan mengalami bencana yang luar biasa
karena anggur yang mereka sediakan itu akan habis. Maka tanpa diminta, Maria peduli dengan keluarga ini, mau menyelamatkan muka keluarga ini. Maka dia minta kepada Yesus. Meskipun seolah-olah Yesus mengatakan, ya tadi, saatku belum tiba. Ya. Nah ini seringkali juga kita itu seperti kalau bahasa Jawa itu nggege mongso itu ya. Artinya nggak sabaran itu ya. Ketika kita berdoa, kita mohon ini, kenapa sih Tuhan nggak ngabul-ngabulkan? Ayat ini rasa saya juga bisa menjadi pengingat bagi kita. Ketika Maria, ibunya, berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ya, semuanya itu kan ada saatnya. Ya mungkin kebakaran gereja saya atau pastoran saya itu ya itu saatnya untuk mulai bangun gitu ya. Meskipun sudah direncanakan dulu-dulu dari beberapa pastor paroki berganti-ganti, dengan peristiwa kebakaran itu mungkin saatnya bagi saya itu ya saya memaknai seperti itu. Inilah saatnya kita mulai bergerak bersama. Nah, seringkali kita mohon kepada Tuhan, seringkali kita seolah-olah, kenapa sih Tuhan, saya sudah novena 9 kali, saya sudah keliling Gua Maria kemana-mana, tetapi permohonan saya tidak dikabulkan. Kita bisa diingatkan dengan ini, saatnya belum tiba. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita, karena Tuhan hadir di tengah dunia ini untuk membawa keselamatan bagi kita manusia. Dan betul bahwa apa yang diminta disampaikan oleh Bunda Maria kepada Yesus, Yesus melakukannya. Dia mengubah air menjadi anggur. Ini mukjizatnya. Ya. Kehadiran Tuhan membawa keselamatan. Tuhan hadir dalam peristiwa pernikahan, mau menegaskan kepada kita, baik yang menikah maupun yang tidak, tetapi kita sebagai orang Katolik, bahwa perkawinan merupakan sebuah sakramen. Tanda kehadiran Allah yang membawa keselamatan. Maka menjadi bahan refleksi bagi kita masing-masing, apakah kehadiranku ini sungguh menjadi sakramen bagi orang lain? Apakah kehadiranku menjadi sakramen bagi pasangan hidupku? Ya. Yesus menunjukkan itu kepada kita. Kehadirannya bukan hanya menambah kegembiraan yang punya gawe, tetapi kehadiran Yesus selain memeriahkan ya keluarga yang punya pesta, tetapi juga membawa keselamatan bagi keluarga itu. Nah, mukjizat itu terjadi ketika ada kerjasama antara Allah dan juga manusia. Maka menarik ketika Bunda Maria berpesan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Coba kalau kita membayangkan para pelayan itu gugu karpe dewe. Ketika Yesus mengatakan isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Apakah mukjizat terjadi? Ya, kalau Yesus ini ya bisa saja. Tetapi menarik adalah bahwa itu sudah dipesankan oleh Bunda Maria. Bunda Maria sudah memesan, mengingatkan kepada pelayan untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yesus. Dan mereka melakukan itu. Dan yang terjadi apa? Air yang diberkati oleh Yesus ini akhirnya berubah menjadi anggur. Ya. Jadi mukjizat terjadi butuh kerjasama antara
manusia, dan Allah. Allah yang menganugerahkan rahmat, tetapi rahmat itu berdaya guna ketika ditanggapi oleh manusia. Sama sebetulnya, saya menggambarkan, saya lapar, ya. Lalu ibu menawarkan kepada saya, Romo ini ada makanan, silahkan dimakan. Apakah saya menjadi kenyang kalau saya tidak menerima makanan itu dan saya makan? Pasti tidak. Tetapi saya menjadi kenyang ketika saya menerima tawaran dari ibu makanan itu, lalu saya makan. Sama sebetulnya gitu. Iman itu menjadi tanggapan manusia atas rahmat Allah yang ditawarkan kepada kita manusia. Allah itu tidak memaksa kita menjadi selamat kok. Tetapi Allah sangat ingin manusia mengalami keselamatan. Maka apa? Tanggapan dari manusia ini merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh manusia. Justru karena Allah menghargai kebebasan manusia, maka keselamatan itu juga tidak dipaksakan. Allah tidak memaksakan, kowe kudu selamat. Tidak, tetapi Allah ingin agar manusia mengalami keselamatan. Lalu saya mau selamat atau tidak? Allah sudah memberikan tawaran kepada kita. Allah sudah menyediakan jalan keselamatan kepada kita. Maka apakah kita menghendaki keselamatan itu? Kalau iya, maka kita perlu menanggapi tawaran itu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Ini poin selanjutnya, ya. Jadi pertama, bahwa Allah hadir dalam sebuah komunitas manusia, umat manusia. Mulai dari kisah penciptaan, kelahiran Yesus, dan hari ini yang kita renungkan bersama, peristiwa Yesus membuat mukjizat. Kehadiran Allah, poin yang kedua, Allah yang hadir itu bukan hanya membuat manusia gembira, tetapi membuat manusia mengalami keselamatan. Lalu keselamatan ini terwujud atau mukjizat itu terjadi ketika ada iman dari manusia. Bahkan Yesus mengatakan kan, imanmu sebesar biji sesawi saja kamu dapat memindahkan gunung. Ya. Iman adalah tanggapan manusia atas tawaran rahmat dari Tuhan. Ini yang poin yang keberapa tadi ya? Ketiga atau keberapa itu ya? Poin-poin silahkan Dian. Lalu yang terakhir, kok terakhir ya? Yang terakhir menarik ketika yang mempunyai pesta atau tamu yang diundang ini mengatakan ayat 10. Ayat 10 itu menarik. Bagi saya itu menarik sekali. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menyimpan bukan disimpan loh ya, tetapi menyimpan artinya menghidangkan anggur yang baik dari awal sampai akhir pesta. Ayat ini mau mengatakan apa kepada kita? Kalau dikaitkan dengan perkawinan tadi. Ini mau bicara soal komitmen. Ya. Soal komitmen seseorang yang membangun hidup berkeluarga sepanjang selama hidupnya. Menyimpan anggur yang baik dari awal sampai akhir. Inilah salah satu inti dari perkawinan yang
Kalau dalam bahasa hukum dikatakan sekali untuk selama hidup. Ini adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Bukan hanya yang berkeluarga, tetapi saya pun yang memilih panggilan hidup sebagai seorang imam membutuhkan komitmen yang tidak pernah terputus. Kalau Bapak Ibu yang memilih panggilan hidup berkeluarga, lambang komitmen ini sebetulnya diwujud nyatakan dengan apa yang Anda kenakan dalam jari Anda itu ya. Ya, cincin kawin. Cincin kawin itu kan dari ujung sampai ujung nggak terputus ya. Nah, itu gambaran cinta, komitmen yang tak terputuskan. Menyediakan anggur yang baik dari awal sampai akhir. Apakah ini gampang? Tidak, ya. Sekarang orang zaman sekarang ini untuk membuat komitmen yang panjang itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Orang seringkali gampang melakukan sesuatu yang aksidental gitu ya. Tetapi untuk melakukan sesuatu yang kontinu terus-menerus dan itu biasa seperti itu dilakukan terus-menerus, seringkali ini membutuhkan kerendahan hati dan tentu juga dengan kerendahan hati itu kita berani dan mau mengundang Yesus untuk senantiasa meneguhkan kita di dalam membangun komitmen yang terus-menerus seperti ini. Bapak Ibu yang membangun hidup berkeluarga tentu mengalami ini ya. Saben dina ketemune kowe ya. Ngomongnya ya karo kowe. Mangane ya ketemune kowe meneng ya. Nek Romo sih mending gitu ya. Tapi artinya apa? Bahwa yang sulit itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Kalau saya kok yakin seperti itu. Bahwa ini tidak mudah, ya. Tetapi yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Kuncinya satu. Ketika kita melibatkan Allah, kita melibatkan Bunda Maria, kita melibatkan Yesus di dalam perjuangan kita. Maka mengundang Yesus, mengundang Maria, mengundang Allah di dalam perjalanan kehidupan kita, ini menjadi satu-satunya jalan bagi kita. Nggak ada jalan yang lain. Mengandalkan kemampuan kita sendiri, ya sampai kapan kita mampu. Mengandalkan hal duniawi ini, ya kebakaran 1 jam, 2 jam aja sudah hangus, gitu ya. Kalau yang dunia ini. Tetapi mengandalkan Allah, mengandalkan Bunda Maria yang setia mendampingi kita dan Yesus sendiri, itulah andalan kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi tema kita mengapa Yesus membuat mukjizat dalam peristiwa perkawinan, saya merenungkan bahwa Yesus sungguh menghargai sebuah perkawinan itu. Perkawinan menjadi jalan, menjadi sarana keselamatan bagi diri kita, tetapi juga bagi pasangan hidup dan keluarga kita. Maka menarik bahwa kita bisa melayani kemana-mana, tetapi menjadi catatan bagi kita, jangan-jangan malah keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita itu terabaikan. Ya, seringkali saya menjumpai ada umat yang seperti ini. Pelayanan di gereja bagus sekali, tetapi lupa bahwa dia adalah orang yang berkeluarga. Maka ini juga tidak bijaksana. Maka kalau kita mau membagikan anggur yang baik, mari kita bagikan anggur yang terbaik
dari orang-orang yang terdekat kita lebih dahulu. Siapa itu? Anggota keluarga kita. Dan dalam gereja Katolik, keluarga itu adalah gambaran mini gereja. Ya. Keluarga adalah gereja mini. Maka kalau keluarga-keluarga itu baik, keluarga-keluarga itu rukun bahagia, saya yakin gereja ini juga akan menampilkan wajah yang sama. Maka kalau Yesus membuat mujizatnya yang pertama kali dalam sebuah keluarga, Yesus menghargai sebuah keluarga, tetapi juga Yesus mempercayai keluarga sebagai sarana pewartaan cinta kasih-Nya. Mulai dari orang yang terdekat, lalu keluar ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan, saya bagikan. Mungkin kalau mau ada pendalaman atau pertanyaan, entah informatif atau pendalaman, monggo. Atau mau sharing, ya sangat bagus, saling meneguhkan. Ya. Begitu, Ibu? Oke, host. Host. Reki lagi telepon ya? Oke, Reki lagi telepon kelihatannya. Harusnya ini host yang pegang, tapi oke, nanti mungkin setelah Reki telepon dia akan masuk. Terima kasih Romo untuk Sama-sama, Ibu. keterangannya, dan memang sesuatu itu nggak enak dulu, tapi ternyata akhirnya malah jadi bangun, dipaksa Tuhan namanya. Gitu Romo ya. Ya. Oke, ini hostnya belum mungkin dia lagi ada ini. Tadi emang ini Injil Yohanes ini Injil yang penuh dengan simbol ya Romo ya. Betul. Dan susah benar. Penuh, jadi simbol itu semua ada maknanya. Di sini saya bilang tadi, aduh ini setiap firman itu kayaknya pengen kita cerita. Tetapi saya hanya ambil secara garis besarnya saja. Yang saya dapat, tapi yang rata-rata ini tadi Romo bilang mengenai ketaatan. Ya. Dan itu sangat penting sekali. Dan kita komitmen lihat komitmen, terus kemudian bagaimana Yesus tuh walaupun dia putra Allah, tapi dia mau komitmen, dia mau taat apa yang dari perintah Allah itu sendiri. Padahal ibunya minta kan, ibu sampai dia, ibu saatku belum tiba. Nah, dia ngomong seperti itu. Sebagai firman Allah saatnya belum tiba. Sebagai firman Allah dia nggak mau melakukan mujizat, tetapi karena kemanusiaannya dia mulai mengubah ya Romo. Nah, disinilah yang terkadang yang kita bisa lihat ya Romo. Perhatiin nggak ya teman-teman ya? Karena taatnya Yesus kepada Allah, kepada Bapa, dia nggak. Setelah itu kan dia bikin mujizat banyak sekali ya setelah ini ya. Tetapi perhatiin deh yang ini, dia tidak melakukan mujizat yang seperti biasa. Dia cuma suruh orang-orangnya isi itu tempayan dengan air. Tempayannya pun untuk yang mencuci kaki, yaitu pembasuhan. Isi dengan air. Nanti ada cerita lagi orangnya kok percaya ya pelayannya. Pelayan. Sampai itu. Isi dengan air. Dan kemudian dia nggak berkata seperti yang dilakukan mujizat. Berjalanlah. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Itu dia nggak lakukan itu. Karena dia tahu, saatku belum tiba. Itu dia hanya ngomong isi. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Pokoknya isi itu dengan air. Kemudian isi. Dan diisi ternyata bawalah kepada pemimpin. Kenapa nggak kepada mempelai? Kenapa kepada pemimpin? Itu juga kuncinya. Simbol lagi. Itu kan banyak kan mempelai. Kenapa nggak pada mempelai? Itu simbol lagi. Terus kemudian untuk menyangkut dengan permohonan kita. Tadi Romo bilang novena segala macam Romo ya. Nah kalau kita lihat novena dikabulkan atau enggak, ya seperti Yesus yang dia lakukan. Yang penting komitmen dengan Allah. Jangan lihat persoalannya, jangan lihat masalahnya. Yang ada novena itu kita lihat masalahnya. Minta tolong Tuhan, tapi kita tidak lihat Tuhannya. Beda dengan Yesus, dia lihat komitmen dengan Allah,
Akibatnya apa? Allah sendiri yang melakukan mujizat itu. Dan Roh Kudus sendiri yang menjadi air dan anggur. Dia nggak berkata apa-apa, jadilah air menjadi anggur sama sekali, dia nggak, cuma isi aja, cuma seperti itu. Jadi itu pelajaran juga buat kita. Kalau kita noven ada suatu permohonan, jangan lihat permohonannya, tetapi komitmen kita, dan lihatlah Bunda Maria. Dia melakukan tanda kasihnya kepada semua. Jadi tanda kasih kita kepada orang banyak segala macam, dan biasanya itu dikabulkan. Itu cuma poinnya aja, itu seperti itu. Oke, jadi yang itu. Nah, sekarang yang satu poinnya dari ini inti keseluruhannya, kalau saya baca, yang saya baca bukan dari kata-kata saya, tetapi kata-kata yang saya baca adalah bahwa kita manusia itu tidak memiliki anggur. Kita manusia itu tidak memiliki anggur. Bahwa kita hidup di atas air dosa. Kita cuma punya air di dalam tempayan yang penuh ketidakbersihan, ketakutan, apapun yang ada dari sifat manusia, itulah tempayan. Tetapi begitu mempelai itu datang untuk mengubah semuanya ini, kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu komitmen tadi dan percaya kepada dia. Nah, kembali kepada mempelai tadi, kenapa dia nggak kasih tahu kepada mempelai itu anggur itu enggak? Kenapa malah ke pemimpin? Karena dari simbol bacaan baru kemarin ya, ingat nggak yang bacaan kemarin bahwa orang yang kenapa muridmu tidak berpuasa itu kan bacaan hari Selasa kalau nggak salah. Nah, di situ simbol lagi si Yohanes ini, mempelai itu adalah Yesus sendiri. Yesus. Jadi dia nggak akan mesti mempelai karena itu Yesus sendiri, dan istrinya itu adalah gereja. Itu dia simbol lagi. Jadi memang Yohanes ini penuh dengan simbol, nggak seperti Matius. Kita langsung jelas. Jadi itu yang saya dapat, makanya saya suka banget peristiwa di Kana. Sebenarnya lebih banyak lagi bisa diceritakan mengenai pelayannya, mengenai banyak sekali, tetapi itu yang poin yang saya dapat dan saya lihat di dalam kehidupan saya. Kalau saya mempunyai permohonan, saya harus komitmen dengan Allah, jangan lihat permohonannya. Komitmen yang kita lihat dengan Allah, relasi kita dengan Allah, cinta kasih kita kepada sesama yang Allah berkenan melihat kita. Itu Romo, itu dari masing-masing saya. Kelihatannya Pak Reki udah selesai. Oke, silakan Reki. Tadi saya ambil alih karena saya lihat kamu lagi ada kepentingan rupanya. Iya, maaf ya Romo, tadi pas saya terima telepon saya nggak dengar lagi. Ya. Ya menarik Romo, apalagi dari kita ini banyak yang sudah berkeluarga, bahwa pertama kali Yesus datang adalah melalui keluarga. Betul. Membentuk kerajaan melalui keluarga dan akhirnya mungkin komunitas ya Romo, dan boleh disebut kerajaan Allah. Dan saya juga bersyukur menyadari akan bacaan hari yang Romo terangkan tadi, bahwa sebagai keluarga, saya sebagai seorang yang punya rumah tidak tahu apa yang terjadi dalam rumahnya. Seperti saya juga, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga saya, cuman saya akan berserah karena Tuhan sendiri akan menggantikan air keluarga saya dengan air anggur yang tidak akan pernah hilang rasanya, bahkan air yang akan membawa kepada keselamatan. Mungkin begitu Romo ya yang saya tangkap. Bagaimana dengan pengalaman dari Bapak Ibu yang lainnya, mungkin bisa diterapkan pengalaman akan bersama Yesus yang terjadi terhadap keluarga. Mungkin kami persilakan untuk yang ingin juga bertanya kepada Romo, saya persilakan. Monggo yang mau bertanya atau sharing. Kalau bisa jawab tak jawab. Kalau belum bisa saya cari jawaban. Jawaban. Ya iya, juga salah.
mungkin juga ini Romo ya, hanya tidak menyangkut air anggur aja, mungkin juga menyangkut doa mungkin Romo ya. Apa aja? Seolah-olah doa Monggo, Bunda silakan. Maria itu tidak dikabulkan Tuhan, tetapi apa yang dilakukan Bunda Maria, dia mengenal Tuhan ya, bahwa akan memberikan yang terbaik. Mungkin juga ada pertanyaan mengenai doa, boleh dipersilakan Saya Romo. Bapak dan Ibu. Ya, mari Bu. Romo, terima kasih ya Romo, sharingnya bagus sekali. Terima kasih. Saya malah baru tahu bahwa kenapa yang diberikan adalah anggur yang terbaik terlebih dahulu dan selamanya. Nah, itu mengidentifikasikan kayak orang menikah ya Romo ya. Kalau orang menikah itu kan awal-awalnya baik, awal-awalnya manis seperti anggur itu. Tapi lama-lama kan makin asem. Bahkan berakhir dengan kepahitan. 5 tahun pertama kok saya mah mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun dulu baru, waduh manis bener dah, anggurnya manis bener Romo. Tapi lama-kelamaan ya itu mulai asem. Jadi apa yang tadi Romo jelaskan itu sangat menarik buat saya. Oh ternyata begitu ya, harusnya kita memang berkomitmen untuk tetap menjaga kemanisan dalam berumah tangga itu seumur hidup kita, selama sama pasangan kita itulah, gitu, sama suami kita. Jadi harusnya berkomitmen. Tapi saya nggak tahu ya, saya ini udah nikah soalnya udah hampir 35 tahun, jadi saya nggak tahu. Ya, tapi akhir-akhir ini saya akan berusaha, apalagi dengan mengingat tadi Romo ngomong bahwa kita harus menjaga komitmen itu, tetap menciptakan kemanisan di dalam berkeluarga. Saya tinggal cuma berdua sama suami. Ya, saya harus sama suami harus akur toh. Di rumah cuma berdua, nggak ada yang lain. Kalau saya nggak baik sama dia, terus mau bagaimana? Kan sama aja menciptakan neraka kan Romo di rumah. Jadi ya saya berusaha sih. Itu aja sharing saya Romo. Tapi terima kasih banget karena saya seakan-akan kayak diingatkan kembali. Ya. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Betul bahwa seringkali kan dalam hidup keluarga yang saya tidak berkeluarga tapi saya sering menghadapi keluarga-keluarga yang bermasalah, biasanya bermasalah lebih baru ke Romo kan gitu. Kalau nggak bermasalah ya lupa dengan Romo gitu. Enggak, guyon. Benar Romo. Tapi seringkali yang saya dengarkan kalimat yang selalu muncul, Romo saya sudah nggak cocok gitu. Jawaban saya gampang saja. Loh emangnya mur dan baut harus dicocokkan gitu. Bukankah sejak awal bahwa suami istri itu berbeda? Ya, perkawinan itu bukan untuk menyamakan dua pribadi yang berbeda, tidak. Tetapi untuk menyatukan dua pribadi. Menyatukan berarti ada perbedaan jelas. Dari segi jenis kelamin aja berbeda kok. Ya. Dari jenis kelamin berbeda. Pasti di belakang itu banyak perbedaannya. Belum nanti latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Ya. Maka memang sejak awal perkawinan itu bukan untuk mencocokkan dua pribadi yang berbeda, tetapi menyatukan dua pribadi yang berbeda. Lalu bagaimana itu bisa bersatu? Ketika saling melengkapi, saling memberi, tetapi juga saling menerima. Ini yang kadangkala tanpa disadari, karena sudah merasa diri mampu, lalu nggak mau menerima masukan dari pasangan. Itu yang terjadi apa? Akhirnya ya tadi, nggak cocok lagi seperti itu. Maka komitmen ini penting. Dan ini tidak mudah memang. Namanya komitmen selama hidup itu kan perjuangan yang terus-menerus. Tetapi ketika kita menyadari bahwa apa sih dulu tujuan menikah, apa sih dulu tujuan kita mau membangun hidup berkeluarga, itu kan membangun kesejahteraan bersama, itu tujuan perkawinan, kan itu. Komitmen untuk bersama-sama membangun. Membangun itu ya saling melengkapi, saling membantu satu sama lain. Ketika ini
dihidupi, rasa saya permasalahan seberat apapun itu akan bisa teratasi. Tentu juga dengan melibatkan Tuhan tadi, ya, melibatkan Allah sendiri, selalu mengundang Allah hadir di dalam kehidupan kita. Maka biasanya saya kalau khotbah khotbah pas pernikahan, saya bukan ngajari jelek, tidak ya, tetapi saya selalu mengatakan kalau kalian berdua ada masalah, jangan gampang lari ke orang tua, karena bagaimanapun namanya anak, apalagi ceritanya nanti ditambah-tambahi, ya, orang tua hanya melihat satu sisi dari anaknya saja tanpa melihat dari mantunya, ya, biasanya lalu ya berat sebelah. Maka saya mengatakan kalau kalian ada persoalan dalam kehidupan keluarga kalian, larilah kepada Yesus, sang pokok anggur itu sendiri. Karena Yesus tidak akan berat sebelah, tetapi Yesus pasti akan melihat dengan cara pandang yang seimbang. Itu pesan saya kalau saya memberkati para mempelai itu. Itu yang seringkali saya sampaikan kepada mereka, karena kadang-kala ya namanya manusia ya, ketika dilapori anak, kalau bahasa Jawa itu diwaduli gitu ya, kan yang didengarkan itu ya anaknya gitu ya. Itu. Maka saya kalau menyelesaikan persoalan dalam keluarga, saya tidak mau hanya datang sendirian. Kalau mau selesai, mari kita duduk bersama. Saya mendengarkan dari kamu, tetapi juga mendengarkan dari si pihak yang lain, pihak yang kedua, artinya suami istri. Itu sekedar sharing tambahan untuk meneguhkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Romo, saya boleh tanya, Romo? Boleh, Bu. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Mengenai pernikahan campur, Romo. Ya. Yang berbeda. Ya. Kan tidak melakukan sakramen, hanya melakukan pemberesan pernikahan di gereja. Itu bagaimana, Romo? Apakah tidak ada tanda kehadiran Allah? Itu yang saya mau tanyakan. Kan kalau kita tidak bukan sakramen ya, Romo ya. Apa? Kalau yang pernikahan campur. Campur gereja Katolik dan Islam. Muslim, ya. Oh, beda agama ya. Beda agama. Campur itu ada dua, beda agama dan beda gereja. Oh, ini beda agama. Beda agama ya. Sakramentalitas tetap ada, artinya Allah hadir itu ada. Ya. Allah hadir dalam semua pribadi, karena Allah menciptakan manusia itu kan sebagai gambar Allah. Kalau Bapak Ibu melihat di kisah penciptaan, kan sejak awal mula Allah menciptakan manusia sebagai gambar Allah. Ya, memang bahwa bukan sakramen dalam artian menurut iman gereja Katolik, tetapi bahwa dalam pribadi itu Allah juga hadir, ya, menjadi sakramen dalam artian umum itu ya, bahwa tanda kehadiran Allah. Ya. Begitu ya Bu. Jadi meskipun bukan perkawinan sakramental, tetapi Allah hadir dalam pribadi suami istri ketika menghadirkan tadi, di sana ada cinta kasih, ada sifat-sifat Allah di sana. Oke, tuh. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama Ibu. Lena sama Ina tuh, Len sama Ina puas kan ya? Puas. Ya. Senang. Untung deh. Pas membahas yang ini. Terima kasih banyak Romo. Ya. Baik. Seru juga nih. Cari tahu kawinan, apakah dia sudah punya istri, apakah dia belum, apakah dia, atau dia juga belum mengenal pengajaran Yesus ya, yang di Kana itu. Tapi mungkin itu message-nya bahwa kalau kita menerima Yesus, maka kita akan menerima anggur yang luar biasa. Itu Romo ya. Ya.
Ada lagi mungkin? Silakan. Ada nih saya. Oke, Oh ya, silakan Pak David. dari Bandung. Ya, Fit, silakan. Ini yang bacaan Yohanes tadi. Kenapa hanya Bunda Maria yang tahu kalau anggur itu habis? Kenapa nggak Yesus gitu? Oh, habis Pertanyaan anggurnya. yang cukup bagus, David, sebagai orang Protestan. Makasih Romo. Ya, baik. Yesus pun pasti tahu, Ya. ya. Tetapi sebagai sebuah kisah mau menggambarkan peran Bunda Maria juga, ya. Maka ketika Bunda Maria mengatakan, mana tadi? Mereka kekurangan anggur, gitu. Maka jawaban Yesus apa? Mau apakah engkau ibu? Saatku belum tiba. Oh iya, iya. Ya, Yesus pun mengetahui bahwa keluarga ini akan kekurangan anggur. Ya. Nah, itu yang diungkapkan oleh Bunda Maria. Iya. Yesus mengatakan saatku belum tiba. Tidak menjawab mosok sih, gitu. Tapi Yesus dengan kalimat ini sebetulnya mau mengatakan bahwa Yesus tahu bahwa mereka kekurangan anggur, tetapi belum saatnya. Ya. Gitu. Ya. Ya. Terima kasih Romo. Kira-kira ya Pak ya. Iya, iya. Jawabannya. Semoga Fit, jadi menjawab. Bunda Maria itu selalu peduli sama semua orang. Makanya kita selalu devosi kepada Bunda Maria karena dia peduli terhadap kita punya permasalahan. Dan Yesus karena permintaan ibunya dia pertimbangkan. Oh, iya. Jadi iman kepada Bunda Maria itu kalau bukan Bunda Maria tolong kabulkan permohonan saya, bukan, itu salah. Ya. Yesus yang mengabulkan. Saya. Yesus. Dia hanya sebatas doakanlah saya dan pada akhirnya ikuti aja apa yang Yesus mau, itulah ketaatan kita. Makanya kalau setiap permohonan melalui Bunda Maria, kita pun harus taat kepada apa yang Yesus ngomong kepada kita. Iya. Itu akan terjadi. Gitu. Ya. Satu mau tambahan aja nih, kemarin kami KKS juga dengan tema yang sama dengan Romo siapa namanya Romo Theo itu yang pegang kunci gerejanya di Nazaret. Jadi OFM, jadi dia yang pegang kuncinya semuanya. Dan itu gereja itu sedikit cerita aja, mungkin yang udah pernah ke Yerusalem juga tahu ke peristiwa di Kana. Peristiwa di Kana ini saya tuh baru tahu karena saya belum pernah ke sana, Romo. Kita bisa mengawinin anak di sana, kita bisa pembaruan janji perkawinan di sana dengan daftar gini kata dia, bisa minta daftar dan segala macam. Dan yang ini yang spesial banget, hanya orang lain boleh masuk di gereja itu bebas, tetapi menyatakan janji perkawinan atau melakukan hubungan dengan perkawinan hanya boleh orang yang beragama Katolik. Non-Katolik tidak diperbolehkan. Yang non-Katolik di tempat yang sebelah sana, adalah tempat sana lagi. Jadi tidak boleh di dalam kapel. Kapelnya itu kecil banget. Saya kan dikasih fotonya nih loh kapelnya, peristiwa di Kana segala macam. Jadi kalau ibu-ibu mau janji perkawinan ya harus yang beragama Katolik dalam arti kata ya pernah melakukan sakramen pembaruan janji yang kayak tadi apa sih yang pembaruan perkawinan. Pemberesan perkawinan itu loh Romo yang dua pembaruan. Itu bisa. Pokoknya harus yang ada melakukan itu. Tapi kalau di luar itu bukan di situ tempatnya, di tempat yang lain karena di situ tuh kapel yang suci dan ini. Dan itu not confirm juga bahwa itu perkawinan pesta itu ada di kapel itu pun kita nggak pernah ada yang tahu. Padahal kan abad keberapa itu ya Romo. Dan itu dihancurkan oleh Muslim. Terus dibangun kembali, dibeli oleh OFM. Bangun itu. Jadi someday kalau kita punya kesempatan untuk ke sana,
mari kita bikin janji perkawinan dan kita hubungin Romo Theo karena dia yang punya gerejanya, yang dia ngejaga gereja itu. Jadi Romo oke, jadi secara ini boleh itu teman-teman. Romo Theodorus sekarang lagi ada di Indonesia sih, belum lagi perpanjang paspor. Gitu teman-teman, itu teman tambahan aja. Ya, betul. Memang di sana juga kalau membawa Romo sendiri bisa. Ya bisa. Ada misa, lalu pembaruan janji pernikahan bisa. Betul, memang yang boleh memperbarui janji pernikahan ya yang nikah secara Katolik ya. Dapat sertifikatmu? Ya? Dapat sertifikat? Dapat. Waduh, kemarin saya nggak dapat ya. Ini Romo nggak punya sih, Pak. Dapat Romo. Enggak, maksudnya kami dulu ada misa di sana, saya mimpin, lalu ada pembaruan janji nikah sih di sana dari pasangan-pasangan yang ikut. Ya. Jadi daftar ke sekretariat, janji pernikahan akan dikeluarkan sertifikat. Oh, karena kami misa sendiri. Ya boleh misa sendiri memang, tapi lapor ke lapor ke sekretariat bahwa ini akan Sumanto, tapi ada yang mau janji perkawinannya, terus dilihat mana buktinya udah kawin segala macam, kan ada kopinya gitu. Nanti dibikinin sertifikat, Romo. Oh, kemarin kami nggak mikir sampai situ. Aku juga baru tahu gara-gara Romo Theo itu lagi oh gitu Romo, iya. Jadi Ibu persiapan aja kalau mau ke sana, kasih tahu saya akan siapin nih sertifikat ini gitu. Ya. Bagus itu. Tambahan aja. Ya. Oke, yang lain. Perkawinan campuran nggak dapat, Jeris. Oh, kamunya yang dapat kan yang penting. Perkawinan campur asal secara Katolik. Ya, kan kamu udah. Kan sah itu. Iya. Ya. Tadi seperti Ibu tadi misalnya orang Katolik nikah dengan orang tidak Katolik, tetapi secara Katolik itu perkawinan sah dan bisa. Lani mau tanya? Enggak, waktu Ina kemarin itu dia juga ada janji perkawinan kan ya? Waktu ada disebutkan kok. Oh ya, artinya bolehin di sana kan ada. Aku suami nama, menikah dengan aku nama gitu loh. Ya, berarti bolehin karena itu cuma pembaruan janji nikah kan. Ya. Mengesahkan. Tadinya kan bukan Katolik. Ya. Joyce juga ya, Jo? Ya, udah. Aku tahun 2000 pengesahan kawin gereja Katolik. Pengesahan. Pengesahan. Terus saya juga dapat itunya sih, dapat surat ya. Keuskupan ya, dari keuskupan. Iyalah pasti. Surat nikah ada. Ya. Bangga, Riz, lihat itu sertifikatnya. Senang banget gue. Di Romo di Korintus 16 ayat 31 disebutkan kan Romo. Korintus. Jawab mereka 16 kisah para rasul. Oh, kisah. Kisah para rasul 16 ayat 31. Itu kan jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jadi saya teruskan dulu. Engkau dan seluruh isi rumahmu. Jadi kalau menurut pengertian saya betul apa enggak ya Romo ya. Jadi misalnya saya ini percaya ya, otomatis keluarga saya juga akan diselamatkan. Gitu. Satu orang percaya kan. Betul, justru koreksi Romo, maksudnya benar nggak itu menurut pengertian saya seperti itu. Betul, Bu. Betul ya. Doa kita, doa orang yang percaya itu mampu menyelamatkan orang lain. Maka Gereja Katolik setiap misa, terutama untuk yang meninggal, itu kan kita doakan semua. Baik yang Katolik maupun yang bahkan tidak mengenal Kristus. Ya, dalam doa syukur agung itu doa kita selalu mendoakan semua orang
yang sudah meninggal terutama ya. Itu. Jadi betul bahwa iman kita itu bisa membawa keselamatan bagi orang lain. Termasuk kemarin ya, yang itu hari apa itu yang 4 orang menggotong orang yang lumpuh. Ya. Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan. Ya. Betul. Ya, jadi kita ini sebetulnya bisa menjadi sarana keselamatan bagi orang lain ketika kita mendoakan mereka, ya. Betul, Ibu. Ketika saya mengajak suami disahkan itu, saya juga bilang salah satunya itu. Iman saya bisa menyelamatkan sekeluarga. Saya bilang gitu. Ya, dia diam. Apa yang mau debatkan kan nggak bisa. Kan kita Tuhan kan tidak melihat agama kan. Betul. Tapi kalau di dalam konteks ini kan kita Yesus Kristus ya. Betul ya. Oke. Terima kasih Romo. Sama-sama Ibu. Tuhan tidak melihat agama, benar. Ini mau ada pertanyaan nakal aja. Kepikiran nggak? Kalau gitu, itu gerejanya itu waktu masih ada Yesus, ada salibnya nggak ya? Maksudnya apa, Riz? Gereja. Salib itu apa sih? Gereja itu kapan ada gereja gitu loh maksud aku. Jadi gereja itu sebenarnya kapan, terus salibnya itu kosong apa enggak ya? Kalau ada yang nanya itu senyum-senyum aja. Ada aja ya pertanyaan. Gimana, teman? Yuk. Baik juga loh. Kenapa ya? Apa ya? Apa ada ya? Oh iya. Sekarang salib itu lambang apa toh? Iya, terus maksudnya mereka gini Romo, kan ada Yesus tuh waktu zaman itu ada. Itu sebenarnya ada gereja enggak ya? Gitu loh Romo maksudnya. Karena ada gereja perdana. Gereja ada. Bangunan gereja juga ada. Bait Allah. Ya, bait Allah itu. Tapi apakah ada salib? Ada korpus? Ya enggak, Bang Yesus masih hidup. Masih hidup. Gantung Yesus agamanya apa dulu, Umatnya belum diselamatkan ya Romo ya? Ya. Berarti waktu itu agamanya apa dulu tergantung. Hanya nakal Romo maksudnya. Iya. Jawabannya itu, Bang Yesus masih hidup, Pak. Kehidupan Yesus yang masih ada. Itu gereja itu jangan pikirin gereja kayak yang sekarang gerejanya Romo gitu. Kayak apa? Yesus ke gereja bait Allah. Terus gimana orang ke gereja ini? Saya kira Yesus ngapain ya di bait Allah? Apakah dia kan Yahudi apa yang dia lakukan? Apakah ikut kebudayaan Yahudi? Kan yang diceritakan itu Yesus hanya berkhotbah tapi apakah dia ikutin ritualnya dari awal sampai pengen tahu aja. Boleh pengen betul, tahu. Bu. Kalau kita melihat Yesus, kalau kita melihat Yesus kan sejak awal dia dididik secara itu adat tradisi Yahudi. Ya, maka memang Yesus ya orang Yahudi. Maka dia agamanya apa? Yahudi. Iya kan? Lalu kapan ada Katolik, ada Kristen? Setelah Yesus itu kan di Korintus itu toh. Orang-orang yang percaya kepada Kristus disebut sebagai Kristen. Jadi itu setelah perjanjian baru. Di saat perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Itu. Jadi Yesus itu sempat ngikutin tata cara Yahudi ya. Dia orang Yahudi ya. Ya, karena yang kita lihat di Injil ya, itu selalu Yesus berkhotbah. Tapi bukan maksud saya sebagai umat gitu loh. Pengen tahu dia pakai sebagai umat nggak gitu loh. Itu aja. Ada Yesus jadi umat. Romo. Ada Bu, Yesus jadi umat. Waktu itu di 12 tahun dia tertinggal di bait Allah. Ya, tertinggal. Itu dia cepat. Tapi dia khotbah juga itu mau. Enggak, dikatakan Yesus mendengarkan, lalu mulai mendengarkan dan lalu bertanya jawab dengan para imam. Para imam. Iya. Tanya jawab bukan khotbah. Bukan khotbah. Maksudnya di dalam gereja itu kan kita kan nggak tanya jawab juga gitu lama imam gitu kan Romo. Secara liturginya gitu loh maksud saya Romo. Oh iya. Beda Bu liturgi gereja sekarang. Jadi pengen tahu kalau Yahudi kayak apa ya liturginya.
masuknya sama pembukaannya apa gitu, hanya iseng aja. Kebetulan Tuhannya sama soalnya mau ya. Ya. Kebetulan bapaknya sama, makanya Yesus mengajarkan yang benar, bukan agama. Ya. Bahwa yang benar ya, kebetulan dia mengajarnya di sinagoga ya. Ya mungkin kalau sekarang umat saudara kita yang Muslim juga sama Tuhannya, mungkin kita juga bisa bilang. Tapi Yesus taat banget dengan tradisi agama Yahudi ya Romo ya, dia memberi teladan. Iya, dia sadar betul bahwa dia orang Yahudi. Maka sejak kecil orang tuanya juga menanamkan tradisi Yahudi, disunat segala tahu. Ya. Lalu dia ke bait Allah, diajak ke bait Allah. Nah, maka betul bahwa dia taat betul dengan tradisi adat Yahudi. Lalu dia memperbarui itu toh. Wong Yesus sendiri kan mengatakan 1 iota pun tidak akan kulenyapkan toh tentang Taurat. Ya. Tapi dia menggenapi dan menyempurnakan. Itu gambaran bahwa Yesus menghargai hukum Taurat itu. Justru karena hukum Taurat itu kita tahu kita dosa ya Mo ya. Nggak boleh kan itu, justru karena hukum Taurat memang harus ada, kalau nggak bisa kan. Dari hukum Taurat oh ya, tapi diperbaharui. Maksudnya dosa adalah inilah Yesus, gitu kan Romo? Sebelum Taurat Bu, sejak zaman Adam, ya tahu yang baik dan yang buruk, tapi tetap dilakukan. Yang buruk seharusnya tidak lakukan, tetapi dilakukan. Lah itu dosa. Kan mulai Adam dan Hawa itu. Ya, Taurat lalu sampai sekarang. Ya, seru aja Romo, pertanyaan-pertanyaan nakal. Gitu. Iya, kadang-kadang naik kumpul gini, kadang-kadang ya itu. Kalau saya di meja makan sama anak-anak. Kalau Protestan kita tahu udah mulai abad ke-16 sudah mulai kepisah, itu tahu lah ya sejarah. Ya, sejarah gereja. Itu, jadi kapan gerejanya? Ya itu di atas batu karang itu baru mulai ada gereja. So iya betul juga. Paus kan Petrus. Ya. Iya. Seru aja. Ayo tanya yang lain, gue cuma lagi iseng aja. Ramai ini pada diem. Ayo masih ada waktu dia 20 menit lagi. Kamu besok hari Kamis. Besok mau apa? Ayo. Besok mau apa? Besok hari Sabat ya Mo ya? Ya. Besok mengenai hari Sabat. Kita jarang ngebahas mengenai hari Sabat. Taunya hari Sabat adalah bla bla. Kita sebenarnya detail artinya kenapa itu Sabat. Ya Romo besok ya. Oke. Bacaan hari ini dong, Leris. Hari ini benar. Bacaan hari ini Mo. Iya. Mau hari Sabat? Ya, dari kemarin dan hari ini kan Sabat terus yang dibicarain ya. Ya. Iya. Ya Romo ya. Sama ya Riz besok. Untuk besok saya yang undang ya Romo. Ya. Besok Romo. Post apa link-linknya? Bisa link, bisa paskotnya boleh. Besok lebih banyak Romo. Besok 30 orang Mo. Tapi oma-oma. Oma, opa, lansia semua. Oh iya. Termasuk saya juga lansia. Tapi seru juga. Ini rutin ya? Ini Om rutin Romo. Tiap hari atau? Setiap Rabu Kamis. Oh, Rabu. Oh, bagus. Tahun Romo ini. Ya, bagus loh. Dulu bertemu, sekarang online. Ya, biasanya kita ketemu Romo. Online. Karena pandemi, jadi online. Bisa tak tiru ini? Bisa saya contoh ini. Tak sharingkan. Romo bisa sharingkan di itu. Mbak Rita Clara bisa ngundangnya jago mau dia. Apa? Oh, ngapain? Bicara mengenai. Ayo boleh nanti. Dia lulusan KPKS, kalau adikku yang satu belum lulus, jadi aku nggak ngasih tahu. Enggak, ini nggak terlalu ngaruh, Erik ya. Semakin nggak tahu loh kalau masuk KPKS, semakin bodoh. Ya. Lo mari kita telat. Mbak Luki, ayo Mbak Luki tanya. Mbak Luki itu pasti banyak pertanyaan. Ayo Mbak. Bang Ustaz mengenai ini juga orang apa-apa Mbak. Mengenai apa, gimana ya kalau yang istrinya nggak pernah ke gereja atau apa. Ayo nanya Mbak.
piye yo gitu. Ayo Mbak, nanya Mbak. Berdasarkan pengalaman yang Mbak Luki lihat. Kalau saya tanya boleh nggak? Boleh. Ini kan kita banyak misa online. Nah, bagaimana dibandingkan dengan misa yang biasa itu? Bisa yang offline. Yang offline. Ya lebih afdol yang offline. Udah jauh lah Romo. Pertanyaannya gimana Romo? Pertanyaannya, nyaman enggak dengan misa online ini? Adek yang jawab. Ayo Dek. Udah ke gereja, Riz, maaf. Udah nggak berlaku, saya. udah nggak valid. Udah nggak berlaku, mohon maaf. Udah nggak nyaman Romo, udah Nggak nyaman ya? Udah nggak Nggak ada yang merasa nyaman ya? Iya. Ya, amin. Tapi aneh mau bilangnya nggak merasa nyaman, tapi disuruh offline nggak mau. Aduh. Tapi nggak ditanya Ri alasannya apa? Ya ada aja alasan mah gitu. Di luar area tuh itu nggak bisa. Kita mau itu loh, mau ditiadakan Pixis. Ya, kami juga nanti akan meniadakan misa online. Oh, nanti malah mau adain online. Mau meniadakan. Meniadakan, iya. Meniadakan. Iya, Ini kayak kan di Bandung, di Kemuning juga udah nggak ada. Sudah mulai ya, sudah Iya. ada ya. Kami nggak punya Pixis sekarang Romo. Yang ada Pixis adalah prodiakon yang datang ke rumah. Itu aja. Oh, seperti biasa. iya, dulu. Oh, Stefanus sudah gitu ya? Ya, sudah ditiadakan Pixis. Kalau memang harus di komuni di rumah, lapor ke harus dikirim. Ya, dan sakit itu ya? harus usianya harus di atas Lansia, 60. lansia dan sakit ya. Ya, dan sakit maksudnya tidak Ya. sehat. Sakit dan di atas 100 tahun. 70 lah. 100 tahun. Lansia. 100 tahun nggak boleh ke gereja kan, patokannya 1 sampai 100 tahun, Ri. Boleh ke gereja. Jadi di atas 100 tahun boleh dipanggil prodiakon atau sakit. Gitu. Jadi udah nggak boleh. Memang komuni itu tujuannya memang untuk lansia dan yang sakit sih memang. Iya. Kirim komuni itu sejak awal. Saya lansia loh, Romo, jangan gitu deh. Ini semua kita lansia, Romo. Lansia itu berapa toh? Aduh, berapa tuh bener? Lansia itu berapa ini? 100. Dari berapa? Dari 60 ya, Riz? Kita remaja 60 itu remaja. 60 baru 70. Kaum muda. 60 baru dewasa. Dek, gimana pengalaman waktu ke gereja offline, Dek? Pertama kali ke gereja offline, Dek. Coba ceritain dong, pengen denger deh. Ya, seneng aja, sampai terharu. Terharu ya. Terharu. Rindu ya, Dek, Terharu rindu aja, ya. iya. Aku Tapi lihat Mbak ada yang Ina kan, Mbak Ina di rindu-rindu pojok. tapi dikasih Oh, gitu. kesempatan nggak berangkat. Iya, aku lihat Mbak Ina. Apa, Romo? Nah, di sini tuh banyak yang rindu tetapi saya ngasih kuota lebih, tambahan kuota nggak datang juga ya. Rupanya enak dengan kondisi rindu aja, Romo. Nah itu. Atau gini Nyaman, ya kali mau perlu proses juga. nyaman online kayaknya loh. Itulah dia. Jadi, Mau kencing dulu gitu kan, Romo? Ya, ya. Tapi ya juga sih kemarin di gereja juga banyak yang kosong ya, Riz ya. Kadang-kadang sayang kuotanya ya. Iya, sayang kuotanya. Kadang ada juga yang mau datang tapi dibilang sudah penuh kuotanya. Ternyata kan kosong ya. Kita kan Iya. kalau kita online Daftar ya Bu ya. dibuka. Kita ada online, Romo. Jadi kayak nonton bioskop. Oh, enggak yang offline daftar ya. Daftar, terus nanti dikasih nomor tempat duduk. Jadi dapat seat. seatnya Bela rasa. memang yang agak kosong itu adalah Minggu sore. Agak kosong itu, Romo. Iya, sore. Hari Sabtu, waduh itu kehabisan kuota deh mau itu. Hari Sabtu lansia, khusus untuk lansia sebenarnya itu penuh banget Sabtu. Tapi kalau udah Minggu sore, aduh. Tapi itu udah umum, Riz. Itu sebelum pandemi juga kosong Minggu. Itu ya, Lan. Minggu pagi penuh. Minggu sore, iya Minggu pagi penuh. Minggu pagi penuh. Minggu sore tuh biasanya ya kalau nggak hujan kosong. Kami udah 4 kali misa, Romo. Oh, ya. Kami Minggu 2 kali.
Minggu kedua 3 kali karena ada yang khusus itu. Kemarin lansia, besok yang anak-anak. Oh gitu. Lansia sudah setiap hari boleh. Bulan Februari anak-anak baru setiap minggu kedua. Nanti pelan-pelan setiap hari sambil nunggu vaksin. Karena di sini vaksin anak-anak belum semua. Belum semua ya. Nah, baru mulai tanggal 7 yang lalu. Kamu udah booster? Saya sudah booster. Yang resmi apa Sebulan, 2 bulan yang lalu. Legal apa ilegal? Ilegal dong 2 bulan yang lalu. Gimana itu? Ilegal. Terdaftar apa enggak maksud saya? Lindungi Peduli nggak terdaftar ya? Nah, makanya Rama harus daftar lagi, harus suntik lagi. Waduh. Setelah berapa bulan, Riz? Tapi saya kemarin kata harus tunggu 6 bulan. 6 bulan. Enggak, sebulan juga cukup, sebulan. Kalau pakai AZ katanya 6 bulan. Enggak. Nah, itu semuanya bohong. Ajat sebenarnya 2 bulan aja cukup, 2 kali aja cukup. Maksudnya Ajat. setelah booster mau booster lagi gitu kan? Ya maksudnya biar terdaftar di Peduli Lindungi gitu. 28 hari. Kenapa kenapa pemerintah bikin 6 bulan? Karena vaksinnya nggak cukup. Untuk yang itu ya. Alasan Yang memang belum ya. dan kenapa dibatasi ini Pfizer ini karena yang lagi banyak itu Pfizer. Pfizer tuh banyak datang ini sebentar lagi juga ada ini Pfizer udah masuk lagi nih itunya obat flu-nya, Panadolnya lah. Tapi setengah ampul ya, Riz. Iya, karena itu sudah dosis. Loh. Jadi Romo harus lagi ya Romo. Tapi mungkin Romo karena sekarang kan lansia dulu semuanya. Jadi Romo masih agak 2-3 bulan lagi mungkin ya baru mulai belum boleh ya Romo. Tapi katanya kemarin di Bintaro ya, kan si mantu aku nganterin si Jaden. Boleh loh dia. Kamu nggak di booster katanya gitu. Aku jadi kan dia masih muda. Jadi nggak tergantung lansia sekarang kayaknya deh. Kalau Jakarta mungkin. Kalau yang lain kan harus daftar dulu lansia. Iya. Jadi mungkin tergantung itunya. Tapi kalau Pfizer bolehlah di Jakarta. Kalau di luar Jakarta kayaknya kalau bisa jangan ya. Itu minus suhunya itu yang takut. Penyimpanannya. Itu penyimpanannya itu kan paling riskan itu. Purwokerto jauh ya, lebih jauh ya daripada Bandung ya. Apanya? Jarak ya. Maksudnya dari Jakarta? Jakarta. Oh iya iyalah. Tapi Romo tetap terakhir berapa 2 bulan yang lalu? Ya 2 bulan yang lalu. Nah, kalau ada Pakai apa? Pakai Pfizer. Pfizer. Teman-teman bilang apa enggak udah banyak contoh itu yang Gojeknya vaksin 16 kali. Itu iya 16 kali gila itu ya. Mati enggak kan? Kalau malah. Ya kalau di Amerika seminggu. Dalam seminggu sudah pernah vaksin belum? Belum. Enggak, ya udah langsung jus. Setelah itu baru 28 hari. Gitu. Tuh Pfizer itu tuh 28 hari. Enggak, anakku Moderna. Gitu. Oke, apalagi jadi vaksin deh Romo. Tadi Ade udah, Indra udah. Siapa tadi yang belum ya Ria? Titin, lu nggak nanya Tin? Tin, ada nggak Titin? Ada Riz. Oh iya, kirain nggak ada. Jelas Romo. Ya. Saya tadi hanya tertarik dengan kalimat Romo yang dijelaskan bahwa suami itu sebetulnya tanda kelahiran Allah buat istri. Wis, mantap. Nah, itu saya sangat tertarik dengan kalimat itu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, yang namanya rumah tangga itu justru awalnya yang tidak mulus. Makin kesini makin mulus gitu Romo. Karena merasa bahwa suami itu betul, itu adalah tanda kelahiran Allah buat saya. Dalam hidup kita pribadi ya. Iya. Tanda kehadiran ya. Tanda kehadiran, betul kan Romo? Tanda kehadiran. Kedengarannya kelahiran ya. Dan kehadiran. Kehadiran iya, Allah. kehadiran Allah ya, betul. buat saya. Lihat muka suami aja Ibu juga menjadi tanda kehadiran Allah bagi suami.
Amin. Iya, sama bolak-balik. Sama. Jadi kan saling Ya. melengkapi ya. Ya, Iya, saling melengkapi. betul ya. Tapi Tin, kalau ngelihat mukanya yang gereng begitu lakinya aja, kok Allah kok ya begini toh sifatnya. Aduh, nah, gimana Allahmu sifatnya? Aduh, Riz. Gini ya, saya. Jangan lihat wajahnya. Jangan lihat wajahnya, lihat hatinya gitu ya. Rasakan hatinya. Takutnya ya, In. Udah semakin tua kok ya Allah, kok tua apa begini juga ya gitu. Tapi ya itulah dinamika. Oh, Joyce yang paling bisa bertanya itu. Dinamika kehidupan lah Romo. Jadi tinggal tergantung iman kita sendiri ya. Kalau pengen kita semakin dekat sama Tuhan ya setiap hari. Tapi dari sini tadi yang Romo ungkapkan bagus Romo. Jadi kita belajar untuk fokus dengan Tuhan. Fokus hubungan kita dengan Tuhan. Jadi setiap kita, karena kan tadi Tuhan itu hadir dalam keluarga kita. Terus dari situ kita seperti yang Bunda Maria katakan sama Yesus bahwa dia memerintahkan anaknya dan anaknya taat pada ibunya. Padahal dia sebenarnya waktunya belum tiba, tapi dia taat sama ibunya. Jadi kita pun belajar bahwa kita juga harus taat sama Tuhan. Itu. Jadi ya banyak belajarlah Romo dari sini kita untuk selalu lebih baik lagi. Ya. Jadi Romo, kalau Romo bilang tadi suami atau istri adalah tanda kehadiran Allah, tergantung Romo. Kalau kita ngelihat suami kita kayaknya Yesus nggak begini deh sifatnya. Apa? Tetapi kita saja yang menghadirkan Allah. Iya. Suami kita mungkin belum menghadirkan Allah, gitu kan ya. Apalagi udah semakin tua, semakin bawel, cerewet segala macam, nggak apa-apa. Yang dia kayaknya tapi aku kan gini Riz, saatnya belum tiba. Itu kalimat pamungkas. Kalimat ampuh. Ampuh. Ayo Romo ngomong, dari tadi mau ngomong Romo pengen disela terus. Ayo mau. Kasih tanggapan. Kasih tanggapan mau. Iya. Oh. Ya kan itu tanggapan tadi mau nggak mesti kan itu suami kadang-kadang suka nggak seperti kehadiran Allah di situ. Itu mah Lucifer yang datang bukan si Allah. Manusia kan unik Bu. Ya, manusia kan unik ya. Iya betul. Tapi percayalah bahwa itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu. Ya betul Romo. Ya. Ya udah kawin Mo ya. Komitmen. Jadi nggak ada salah pilih ya Mo kalau dalam perkawinan. Tapi benar kan Mo, kata unik itu bagus karena setiap orang pasti unik ya. Betul ya. Semua pribadi itu unik. Iya. Dan nggak ada yang sama. Iya betul. Terus kita bilang orang susah unik. Emang gimana dia unik? Kalau aku tertarik tadi Romo bilang apa? Yang sudah diberikan Allah itu yang terbaik ya Romo ya. Nah itu dia. Itu dia. Jadi Romo itu yang sudah terbaik ya. Mesti diingat terus. Kecuali Romo sudah diberikan yang terbaik. Ya betul. Jadi suami kita Romo. ya, Kalau aku mau nanya nih aku mau nanya kalau suami-suami kalau pada tua udah kata Risa kan tambah bawel, tambah terusnya ngeselin, tambah segala. Kalau Romo tambah tua ngeselin juga nggak sih? Ngeselin, Romo tambah baik, Mbak. Ngeselin, Tin. Kalau udah tua Nggak tahu ya. Romo Loris. Iya, kalau saya justru menikmati dengan Romo yang sepuh itu. Lucu-lucu kadang-kadang. Lucu Romo tapi khotbahnya kadang jadi nggak fokus ya. Ngelantur. Ada yang ya, khotbahnya. Ya. Tapi ya ini gereja Katolik itu kekayaannya di sini mestinya. Begitu kaya. Jadi Ekaristi itu kalau kita nikmati dari awal sampai akhir, kita akan menemukan banyak hal di sana. Tetapi masalahnya apa? Seringkali orang Katolik ke gereja ngapain sih? Ngrungokke khotbah Romo itu kan.
fokusnya pada khotbahnya imam. Padahal tidak semua imam itu bisa menyampaikan punya cara menyampaikan yang semua baik. Tidak bisa. Ya, Itu jadi, minggu depan bagus tuh Romo. Kayaknya Risa bisa nggak besok membahas yang minggu depan? Oh, belum bisa lihat apa Mas. Hari Minggu itu yang barusan Romo sampaikan, kalau saja kita mengikuti perayaan Ekaristi dari awal hingga akhir. Iya, jadi kita bagaimana supaya kita tidak melihat siapanya, orangnya gitu, tapi kemana yang kita harus fokuskan. Nah itu mengenai minggu besok itu Minggu Sabda Tuhan soalnya. Iya, hari Minggu Sabda Allah. Minggu Sabda Allah, iya. Jadi bagus banget sebenarnya pembahasannya. Bagaimana kita Iya, itu dulu Riz, itu dulu Riz. Ya nanti Risa pelajari dulu deh. Nggak ikutan aja, Ri. Karena gue kemarin apa ya, gue pusing soalnya. Iya kan Romo, pasti Romo itu ya. Sudah. Ya. Jadi maksud saya Romo udah mulai siapin sekalian persiapan. Untuk persiapan khotbah. Bener. Nanti pada nanya tuh. Kalau Romonya sepuh gimana ya, boro-boro dengerin sabda Tuhan. Iya. Yang ada. Makanya bagus di Romo kalau dibahas supaya. Atau besok mau ngomong soal Ekaristi. Ya, hari Minggu. Hari Minggu. Itu yang hari Minggu apa sih namanya, Ri? Homili hari Minggu. Homili hari Minggu. Sabda Allah. Ya, Sabda Allah. Jadi yang penting dalam Ekaristi itu sabda Allahnya atau tubuh Kristusnya, Simo. Nah, soalnya kadang-kadang ada orang yang pada saat bacaan dia cuek-cuek aja, ngobrol atau apapun, tapi pada saat konsentrasi baru dia memusatkan perhatian gitu kepada tubuh Kristus. Karena dia bilang Ekaristi itu yang penting adalah tubuh Kristus. Sehingga sabda hanya pelengkap gitu. Nah, itu kayaknya cukup menarik kalau ngelihat bacaannya seperti itu. Berarti ngomong Ekaristi ya? Iya. Ya, boleh. Secara keseluruhan itu aja. Nanti apa sih Ekaristi sebetulnya? Ya, singkat-singkat saja seperti tadi. Nanti pendalaman tanya jawab gitu ya. Iya. Tapi saya tak ngomong tentang Ekaristi dari awal sampai akhir bagaimana, lalu nanti penekanannya tadi tanya jawab. Jadi sabda itu penting atau enggak toh? Atau yang penting itu mana toh dalam Ekaristi? Iya, akhirnya ke situ. Homili itu penting apa ora gitu. Nah, ya. Jadi banget sini ini Romo bener-bener kagak lihat jam apa gitu. Nah, soalnya lapar nih perut gitu. Akhirnya jadi berdosa kita ya. Aku udah makan kok. Orang Purwokerto kayaknya enggak deh. Nurut. Itu Riz, Orang hubungannya sama misa online, Riz. Oh iya, boleh. Ya kan? Oh, Misa Ekaristi online berarti kan yang online. dicari kan pasti promonya yang mana, yang enak homilinya. Homilinya gitu. gereja mana, Kalau ininya online gereja loh ya, mana, kalau iya. online ya, kalau Iya. online. Betul Kalau banget. kalau misal online bisa Apa, Rin? online bisa ini pilih-pilih ya. Intensinya nggak dibacain, ditulis lebih cepat kan? Oh iya, intensi misa itu aduh panjang banget. Belum itu udah dosa lagi ya. Apa-apa udah dosa. Aduh, gimana sih? Gimana sih udah ngedumel. Anuin apa ditutup dengan lo punya apa sih namanya? Ringkasan. Siapa Reki? Reki. Bisa nggak jemput Anet? Ternyata Anet udah dijemput VIP, dia udah di mobil segala macam. Mah sorry ya, gue udah keluar cepet amat. Aku ada yang jemput mah, kata temanku, ini Net hadiah Natal buat hadiah ulang tahun buat lo. Ya Allah, gue bilang udah menuju Hotel Alila. Jadi besok baru gue nanti dia akan list, dia mau minta mesin kopi segala macam, suruh gue bawa coba. Nambah listnya. Puji Tuhan ya udah sampai dengan selamat. Oke Ri, dirangkum tadi kamu ngerangkum semua, kita tutup dengan doa dari Romo. Sebenarnya Riri nggak bisa ngerangkum tadi, soalnya Romo udah lengkap banget ya. Mungkin yang bisa benar. Riri sampaikan apa yang bisa Riri renungkan. Jadi Riri pilih ya Romo ya, yang paling berkesan dan menarik dalam kehidupan Riri gitu. Tadi Romo bilang bahwa tanda kehadiran Allah. Untuk apa sih Allah hadir? Yang Riri sangat tekankan itu adalah misinya.
misi Yesus itu apa sih? Kata Romo itu misinya agar manusia mengalami keselamatan gitu. Jadi nyambung sama apa kita kalau dalam perkawinan salah pilih mungkin nggak sih gitu? Ya enggak mungkin. Karena apa yang kita dapat dan apa yang kita alami sekarang itu tujuannya adalah untuk keselamatan jiwa, baik kita sendiri maupun orang lain. Nah, yang menarik mungkin mau Riri sharingkan apa yang pernah Riri dapat di dalam bab Yohanes 2 ini. Diawali dengan pada hari ketiga. Yang pernah Riri dapat pada saat penciptaan, itu di hari ketiga di firman Tuhan itu kata baiknya diucapkan 2 kali. Jadi mau memastikan bahwa ini bukan hanya bagus baik, tapi benar-benar luar biasa apa yang dipilih Allah untuk menjadi tandanya yang pertama. Nah, kenapa juga perkawinan itu juga makasih Romo. Jadi memang itu adalah komunitas awal ya Mo ya. Perkawinan tuh betul komunitas awal karena kita harus berhubungan dengan orang lain gitu ya. Jadi disitulah akan terjadi konflik. Nanti setelah pernikahan mungkin ada komunitas lain, pasti konflik. Tidak ada komunitas, tidak ada konflik. Nah, tetapi dari pembahasan ini Riri bisa ngelihat bahwa nggak apa-apa, nggak takut sama konflik, karena itu untuk keselamatan jiwaku. Syukur-syukur untuk keselamatan jiwa suami, anak-anak, sahabat, keluarga gitu. Jadi apa yang disampaikan dalam bab Yohanes 2 ini keselamatan jiwa, dan kita nggak percaya. Kita bilang, ini rumahku kayak neraka, keluargaku nih kayak neraka misalnya gitu. Komunitasku tuh kayak neraka misalnya. Aku mendingan keluar aja. Tapi kan dalam perkawinan nggak bisa keluar. Dan itu memerlukan komitmen. Dan rupanya bukan hanya di perkawinan, di dalam komunitas pun kita harus komit gitu. Jadi ini mengajarkan banyak mengenai bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Dan ini adalah untuk keselamatan jiwa. Jadi bukan untuk kebahagiaan duniawi, tapi keselamatan jiwa yang ditekankan pada hari ketiga. Karena ini baiknya itu lengkap dalam hal ini. Nah, kita nggak percaya. Terus gimana dong? Apa yang kita alami? Apa yang harus kita hadapi? Kita belajar dari Maria. Bagaimana dia bukan taat sebenarnya. Ya, memang pasti ya Maria taat. Tapi kan Yesus menolak. Seakan-akan dia menolak kan. Mau apa dari aku, saatku belum tiba. Tapi yang kita mau belajar adalah iman dia gitu. Bagaimana walaupun di depan mata itu kayaknya kok jawaban nggak ada yang sesuai dengan harapanku ya. Tapi iman dia sampai dia melakukan. Padahal nggak disuruh sama Tuhan, padahal dia tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi yang dia lakukan adalah melakukan, pergi ke pelayan, malah dia yakin buatlah apa yang dia bilang. Lah emang Yesus mau bilang gitu? Nah, saya mau kasih tahu ke pelayannya? Enggak kan? Jadi itu bisa kita belajar dari Maria bagaimana dia tuh tahu banget mengenai Yesus. Jadi ini juga pelajaran bagaimana mengatasi pernikahan, rumah tangga, keluarga, komunitas. Berelasilah dengan Tuhan sehingga walaupun di depan mata kita tidak ada jawaban yang indah atau sesuai dengan yang kita harapkan, kita tetap melakukan yang menurut kita Yesus mau kita lakukan. Sehingga di ayat 11 ini luar biasa juga. Ini sebenarnya jawaban yang kita mau dapatkan dari diskusi ini kalau untuk Riri ya. Hal itu dibuat Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, supaya apa? Dia mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi menyatakan kemuliaannya dan supaya kita percaya, supaya murid-murid percaya. Jadi kalau membaca pernikahan di Kana, nggak ada satu masalah pun yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Karena kita sangat beriman, walaupun mungkin pernikahan kita, hubungan kita dengan siapapun kayak neraka, ini baik, sangat baik, baik dan baik. Karena apa? Untuk keselamatan jiwa. Begitu yang aku bisa sharingkan. Makasih. Dia ini KPKS sampai lulus, jadi dia tahu
Nah, bagus. Ya bagus. Sampai sekarang dia koordinator EJ, terus dia KPKS sudah lulus. KPKS itu berapa Romo tuh yang ngajar aja banyak banget loh ya, 3 tahun pula Romo. Jadi itu hasilnya. Mantap. Mantap. Jadi semoga dipahami aja. Jadi teman-teman kalau tadi sekali lagi ditekankan, kalau rumah tangga kita bak neraka, ya tidak apa-apa. Kita ikutin aja seperti apa yang Yesus katakan kepada seperti Maria. Seperti Maria. Begitu David, ngerti kan, Vet? Udah ya, paham. Paham. Makasih. Oke, Reki, udah Rek, kuserahkan kepadamu. Besok Riri ya, Romo, bukan Reki ya? Iya, nanti Riri kirim WA ke Romo untuk kasih tahu linknya. Siap. Terima kasih Romo atas penjelasan Romo mengenai perkawinan di hari Kana. Ternyata banyak sekali berbagai percobaan dalam hidup kita mendapat jawaban dari sana. Dari awal sebelum mengajar aja Yesus sudah luar biasa menyampaikan pesan. Maka tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk mendatangkan Yesus di dalam keluarga kita. Oleh karena itu Romo, kami mohon Romo untuk berdoa disertai berkat. Baik. Kami persilakan Romo. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Saya boleh ikut bergabung bersama, berdinamika bersama, saling sharing pengalaman. Saya pun juga semakin diteguhkan dari sharing Bapak Ibu sekalian, ya, lewat perjuangan sebagai orang yang memilih panggilan hidup berkeluarga. Ya, kadang kalau orang melihat itu kan kadang enak ya berkeluarga, karena yang dilihat enaknya saja itu. Baik, mari kita akhiri, lalu kita berjumpa besok, kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur atas sabdamu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan, dan juga kami sharingkan dalam perjumpaan lewat Zoom pada siang hingga sore hari ini. Kami percaya bahwa Engkau menghendaki yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu, dan Engkau senantiasa mau hadir di dalam keluarga, dalam komunitas, dan juga masyarakat kami. Semoga kehadiran-Mu ini juga kami tanggapi dengan membuka hati untuk senantiasa setia dan taat pada kehendak-Mu yang demi keselamatan kami anak-anak-Mu. Bapak yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan mengakhiri perjumpaan ini untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu agar Engkau senantiasa membimbing, mendampingi, dan memberkati kami, keluarga kami, anak-anak, dan juga pekerjaan kami masing-masing. Maka Bapak yang penuh kasih, turunkanlah berkat-Mu atas saudari-saudara kami ini, keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan dengan berkat-Mu yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Teman-teman semua. Dan teman-teman Terima kasih semuanya. Bye. Romo, Ya. tolong baca WA saya dan dibales ya. Oh iya, ya. Sudah berkomunikasi. Bye Romo. Oke, siap ya. Terima kasih Romo, sehat selalu. Sampai besok Romo. Sampai ketemu besok. Bye, Ekaristi ya. Bacaannya yang mana Romo? Dan minggu lari. Bisa minggu. Nanti tak ini. Tak WA Nanti, ya. oh ya, nanti Riri WA ya. Ya. Supaya bisa itu Romo kirim. Oke ya. Very, Apa Romo mau bisa Riri, Reki, thank you. Apa? Yo David. Romo Manto. Ya. Moman. Sekarang kan Romo pada Manto. disingkat Tris. Romo Yosef Moman. Dulu ada ya namanya Sumanto, tukang yang apa ya dulu? Lah ini saya. Bukan Mo, dulu tuh ada yang kriminal apa Sumanto ya? Oh Sumanto mah yang makan manusia. Manusia. Makan orang.
Anti mendekat ke Regi. Romo Yang itu anti dan yang makan Regi, Romo. manusia. Gimana? Oke. Pamit ya, Riz, Riri. Pamit Romo, ya. pamit. Dari Kak. Mari semuanya. Bye. Makasih Romo, makasih Risa. Thank you, Risa. Terima kasih. Risa, Riri, Riki. Yuk, Oke. dadah. Risa mau ke Anet, mau itu, telepon. Besok enggak, Anet udah on the way. Gua kan WA aja. Besok jadi gua besok pagi ntar malam gue siapin apa yang dia mau. Jadi dia hotel dulu, dia tanya apa yang dia butuhin. Gitu. Jadi dia udah syukurlah, tapi Puji ya Tuhan udah selamat sampai. dia lebih parah lagi temennya. 8 jam. 8 jam kenapa? Itu weather. Emang lagi banyak. Oh, delay. Delaynya tuh 8 jam. Anet 4 jam. Dia 8 jam. Jadi dia harusnya nyampenya ini malam, nyampenya besok pagi. Dia pakai Emirates. Kalau Anet kan